Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-75 ini, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita sama-sama akan merenungkan, meresapi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa setelah 40 malam. Kemudian kalian menjadikan anak lembu itu sebagai sesembahan sepeninggalnya, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat wa idz wa'adna Musa 40 lailatan. Qala Abu Amru wa'adna bi ghairi alifin. Abu Amru membaca ayat ini dengan waw pendek pada kalimat wa'adna tanpa alif. Padahal pada ayat ini tertulis dengan panjang waw, yakni wa'adna. Wakhtarahu Abu Ubaid wa rajjahahu li'annal mu'adata innama takunu minal bashar. Kemudian hal demikian juga disetujui oleh Abu Ubaid dengan mengatakan bahwa karena sesungguhnya yang disebut dengan sebuah perjanjian itu adalah terjadi di antara manusia. Fa'amallahu azza wa jalla fa'innama huwal munfaridu bil wa'di wal wa'id. Sementara Allah azza wa jalla dia sendiri dalam menetapkan janji dan dia sendiri juga di dalam menetapkan suatu ancaman. Karena di dalam bahasa Arab, jika menggunakan kata wa'adna, wazan atau timbangan fa'ala, itu bermakna saling atau musyarakah. Ada dua belah pihak, ada yang menjadi subjek dan ada yang menjadi objek. Antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam menjadi subjek dan menjadi objek. Antara fa'il dan maf'ul. Ini adalah satu hal yang tidak semestinya. Hal demikian dengan bacaan pendek waw pada kalimat wa'adna juga terjadi pada surat Ibrahim ayat yang ke-22. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakum wa'adal haqqi. Dia Allah berjanji kepada kalian dengan perjanjian yang hak. Kemudian demikian pula terdapat di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29 dengan waw tanpa alif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Qala Maki, sehingga berkata Maki, fa inna zahiral lafzi fihi wa'dun minallahi ta'ala li Musa wa laysa fihi wa'dun min Musa. Pada zahir lafaz ini mengandung makna janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, bukan janji Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba hamluhu 'alal wahid li zahirin nasi annal fi'la mudhafun ila Allah ta'ala wahdah. Maka lafaz tersebut harus dijadikan tunggal sebab zahir dari nas menunjukkan bahwa perjanjian itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayakunu lafzul mu'adati minallahi khassatan li Musa kama'na wa'adna. Fatakunul qira'atani bima'nan wahid.
Maka lafaz perjanjian itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, seperti makna wa'adna. Jadi pembacaannya saja dengan lafaz bisa wa'adna atau dengan wa'adna, namun maknanya adalah satu, makna wa'adna. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Abu Ishaq Az-Zajjaj, Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, wa'adna hadza huna bil alifi jayyidun. Ini dengan kalimat menggunakan alif, wa'adna adalah baik. Lianna ta'ata fil qabul bimanzilatil mu'adati faminallahi azza wa jalla wa'dun wa min Musa qabulun wa tiba'un yajri majral mu'adat. Karena suatu ketaatan dalam menerima perjanjian itu adalah pada kedudukan sebuah kesepakatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat ini dengan menggunakan waw alif ya, memberikan ketetapan sebuah perjanjian dan Nabi Musa dalam posisi menerima, mengikuti layaknya sebuah perjanjian. Ini adalah pendapat dari Abu Ishaq Az-Zujaj. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian kalimat berikutnya adalah qauluhu ta'ala Musa, makna Musa. Musa ismun ajamiyun la yansarifu lil ujmati wa ta'rif. Kata atau kalimat Musa itu merupakan ajamiyun, nama non-Arab. Tidak menerima tanwin karena ia bukan asli bahasa Arab dan ia adalah isim ma'rifat. Yaqulu lil ma mu walil asyajar asya. Orang-orang Kipti menyebut air itu dengan yakni alma itu dengan kata mu, kemudian pohon asyajar, kemudian disingkat dengan sya. Falamma wujida Musa fit tabut 'inda ma'in wa syajarin summiya Musa. Oleh karena itu jadilah kata mu dan sya ini kemudian disederhanakan menjadi kata Musa. Itu adalah kalimat untuk Nabi Musa alaihissalam. Inilah Musa alaihissalam, itu dinamakan berdasarkan tempat beliau ditemukan oleh istri Fir'aun di atas air mu di antara pepohonan asyajar atau sya, kemudian disederhanakan menjadi sa sehingga dinamakanlah Musa, yakni bayi yang ditemukan di air di antara pohon-pohon. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat lengkap wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa setelah 40 malam. Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Shaffatut Tafasir memberikan penjelasan. Artinya wa'adna Musa an nu'tihi at-taurata ba'da arba'ina lailatan. Wa kana dzalika ba'da najatikum wa ihlaki fir'auna. Artinya kami, kata Allah, berjanji kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah 40 malam. Dan itu terjadi setelah selamatnya kalian dan hancurnya atau tenggelamnya Fir'aun serta pengikut-pengikutnya. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah penuh, yakni 30 hari dan ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para mufassir. Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa setelah 40 hari. Hadzal wa'du kana li'ata'i Musa al-manhaja. Ini adalah merupakan janji yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa manhaj atau petunjuk hidup. Walidzalika bimujarradi an najallahu subhanahu wa ta'ala Musa wa qaumahu wa aghraka fir'auna. Dan itu terjadi segera setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan atau menghancurkan Fir'aun dan kaumnya.
Kana labudda an yatima iblaga Musa bil manhaj. Ini kemudian Allah haruslah menyempurnakan risalahnya, penyampaian risalahnya, manhajnya kepada Nabi Musa. Wa kana al-wa'du yashmulu arba'ina lailatan. Dan perjanjian tersebut meliputi 40 malam. Hadhil layali al-arba'una haddadat ka 30 awalan thumma tammaha al-haqqu subhanahu wa ta'ala bi ashrin ukhra. Dan itu 30 hari yang pertama pada awal bulan, yakni bulan Zulqa'dah, kemudian disempurnakan 10 hari bulan berikutnya, 10 hari bulan yang lain, yakni bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Bani Israel, menyelamatkan mereka dari Fir'aun sekaligus menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya di laut. Dan kemudian Allah menyempurnakan kenikmatan itu dengan memberikan Taurat sebagai manhaj atau jalan hidup bagi Bani Israel. Namun apa yang diperbuat oleh Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, insya Allah akan kita bahas di episode yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.